Apa yang akan kami sampaikan? Jika ternyata menyebut tentang dosa dan pelakunya adalah kita, tidak perlu dibantah. Hanya perlu ngadep kepada Allah, ya Allah, jika itu memang aku yang salah, ya Allah, itu aku, ya Allah. Yang dosa adalah aku, ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari dosa itu dan ampuni kami. Ini setiap hari kita membuat kedekatan kepada Allah, meningkatkan kedekatan kepada Allah. Dimulai dari yang ringan, adik-adikku semuanya. Sholat 5 waktu, jangan ada yang meninggalkannya dalam keadaan apapun. Adapun masalah bersuci dari hadas dan sebagainya, itu sebenarnya fikih ringan, ya. Buya punya fikih praktis bagaimana cara berwudu yang praktis, bagaimana mensucikan daripada najis-najis, termasuk mungkin najis anjing, najis babi dan sebagainya. Itu ada yang ringan-ringan. Nanti ada ilmu fikihnya, fikih praktis. Bagaimana cara berwudu, cara sholat yang mudah. Ini ada ilmunya khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi himbauan pertama dan paling utama adalah jangan lupa sholat di waktu, dalam keadaan apapun, dan sebisa mungkin di awal waktu. Untuk dengan berjamaah. Kemudian jangan lupa bangun malam, ringan saja, paling 5 rakaat, 2 rakaat sholat hajat digabung dengan istikharah. Adapun niatnya, ya Allah, kabulkan hajat aku, ingin niat sholat hajat, ya Allah, agar kau kabul hajatku. Sampai dilintaskan hajatnya apa? Ingin ketemu suami, segera dipertemukan. Yang ingin nikah, segera dimudahkan. Yang ingin punya anak, segera diberi anak. Yang ingin hajatkan, lalu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat ditutup dengan witir. Sebab sholat hajat sama istikharah bisa digabung. Witir 2 rakaat tambah 1, 3 berarti 5 rakaat. Setelah itu sambil bekerja ingat Allah. Itulah kekasih Allah yang berjalan di atas bumi. Jadi ibadah tidak harus di majlis semacam ini. Zikir tidak usah nunggu ustadznya ngajari zikir. Zikirnya setahun sekali, zikirnya sebulan sekali. Tidak, ini hanya saat untuk silaturahim. Tapi hakikat zikir adalah itu loh, di tempat sholat kita di saat sendiri. Bagaimana kita menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedekatan kepada Allah ini penting. Anak-anak kita di rumah, makanya kita sekarang lagi gencar-gencarnya mempermudah, memberikan pemahaman yang gampang tentang fikih. Termasuk tulisan kecil yang terakhir terbit adalah sholat di saat jalan macet. Sebab di Jakarta itu jutaan manusia, ribuan manusia saat ini banyak meninggalkan sholat gara-gara tidak mengerti bagaimana sholat di saat keadaan macet di jalan. Ini yang kita sebarkan, ribuan selembaran kita bagi-bagi gratis mereka. Yang penting mereka bisa melakukan sholat. Jangan sampai ada satu orang meninggalkan sholat. Kemudian juga dosa-dosa kepada Allah, urusan syahwat, takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita banyak beralasan. Kalau beralasan tidak ditolong oleh Allah, urusan syahwat pribadi. Memohonlah yang maksimal di Allah, pertemukan aku dengan yang halal, cukupkan kami dengan yang halal. Mungkin ada seseorang yang terjerumus dalam hina dan busuk yang zina, dapat ditakutlah kepada Allah. Itu kehinaan, sebab kefakiran dan di akhirat, sebab kehinaan di diri dan keluarga. Tinggalkan dulu kepada Allah dan berhenti saat itu, ya Allah, aku butuh kepada yang satu itu, ya Allah. Mudahkan aku mendapatkan yang halal. Terus adukan kepada Allah. Dan jangan mengadu kepada siapapun dari bangsa manusia. Tinggal menangis kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apalagi dosa yang lain. Jadi yang pertama, rumus kebahagiaan adalah bagaimana kita, keluarga dan sanak kerabat kita bawa kepada Allah dengan yang mudah-mudah. Zikir tidak perlu sampai semalam suntuk, tidak tidur malam, tidak. Kita bisa tidur sore jam 9 sudah tidur, istirahat. Bangun malam selesai, sedikit sholat pas-pasan. Tapi kita bisa berzikir sambil bekerja, sambil berjalan. Lidah kita dengan Allah dan Rasulullah.